warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat Radar Muku-Muku dimanapun Anda berada. Seperti biasa hari ini kami akan membaca kembali berita yang ada di koran hari ini edisi Rabu 17 Februari 2021. Nah, untuk itu bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Muku-Muku dan follow Instagram kami di Harian Radar Muku-Muku. Karena setiap hari kami akan selalu menyajikan berita dan informasi seputar Kabupaten Muku-Muku dan kecamatan yang ada di Kabupaten Muku-Muku ini. Oke, kita lanjut aja membaca berita utama kita yang ada di koran hari ini, yaitu pamitan Wabub sowan ke Radar Muku-Muku, ajak dukung Bupati baru. Di hari terakhir masa jabatannya kemarin, Haidir SIP Wakil Bupati Muku-Muku sowan ke kantor Radar Muku-Muku dalam rangka silaturahmi dan pamitan. Kedatangannya disambut langsung oleh General Manager Radar Muku-Muku Ahmad Kartubi. Selain itu, Haidir juga akan menemui beberapa tokoh lain untuk berpamitan karena tidak lagi menjabat sebagai Wakil Bupati Muku-Muku. Dikatakan Haidir, mungkin tidak ada agenda khusus untuk berpamitan dengan mengumpulkan kawan-kawan. Bahkan rencana apel terakhir dengan PNS dan pejabat yang awalnya akan dilakukan kemarin gagal. Maka ia secara pribadi berkunjung ke beberapa perwakilan tokoh untuk menyampaikan terima kasih dan pamit. Karena selama menjabat sudah dibantu salah satu media massa yang banyak membantu berjalannya pemerintahan. Tanpa media tidak banyak yang tahu apa yang dilakukan pemerintahan selama ini, bahkan dirinya tidak dikenal. Kawan-kawan media sangat berperan dalam pemerintahan selama ini. Maka dengan berakhirnya periode pemerintahan ini, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mungkin tidak ada acara khusus yang akan dilakukan di akhir jabatan kami. Saya juga berencananya bertemu beberapa tokoh lainnya. Haidir juga berharap ke depannya di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati baru, Kabupaten Muku-Muku makin maju dan berkembang. Ia juga mengajak semua pihak termasuk media massa untuk selalu mendukung pemerintahan Sapuan Wasri agar bekerja maksimal untuk daerah. Baginya kemajuan daerah ini jauh lebih penting dan menjadi tanggung jawab bersama. Nah, kemarin tepatnya hari ini Rabu 17 Februari 2021 merupakan hari terakhir masa kepemimpinan Bupati Khairul Huda dan Haidir SIP. Wakil Bupati Haidir sendiri datang langsung ke kantor Radar Muku-Muku untuk berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya media massa yang selalu mendukung pemerintahannya selama ini. Ya, semoga dengan berakhirnya masa jabatan Wabub ini dan saat ini PLH langsung ditunjuk oleh Sekda, dan Sekda sendiri akan menjabat PLH Bupati sebelum dilantiknya Bupati baru Sapuan dan Iluwasi. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini masih masalah berakhirnya masa jabatan Bupati Khairul Huda dan Haidir. Ini sementara Mar Johan resmi jadi bupati. Seperti yang diinformasikan sebelumnya, kemarin Sekda Dr. Anwar Haji Mar Johan resmi menerima SK Pelaksana Harian atau PLH Bupati Muku-Muku, menggantikan Khairul Huda yang berakhir periodenya hari ini. Sekda akan menjabat hingga Bupati baru Sapuan Wasri dilantik atau paling lama 1 bulan. Selain Sekda Muku-Muku, kemarin juga dilakukan penyerahan SK PLH kepada Sekda di 6 kabupaten lainnya yang bertempat di Bengkulu. Sesuai dengan surat penunjukan pelaksana harian nomor 131/175B1/2021, PLH menjamin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muku-Muku setelah berakhirnya masa kepemimpinan Khairul Huda dan Haidir. Adapun ketentuannya, PLH melaksanakan tugas-tugas rutin harian Bupati Muku-Muku terkait hal-hal bersifat prinsip harus dikonsultasikan kepada Gubernur. PLH harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Jadwaliwan Mkom dihubungi menjelaskan penyerahan SK sudah dilaksanakan. Maka sekarang Sekda resmi menjabat PLH yang ditugaskan menjamin kelangsungan pemerintahan. Untuk jabatan PLH sendiri tidak ditentukan, hanya disebutkan sampai dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati yang hasil pemilihan serentak. Intinya dengan berakhirnya kepemimpinan Bupati sekarang tidak ada kekosongan pemerintahan karena sudah ditunjuk PLH Provinsi yang otomatis menjabat setelah berakhirnya kerja Bupati. Ia akan menjabat sampai dilantiknya Bupati baru. Nah, ini
berkaitan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Wadul Huda dan Haidir, maka dengan ini secara resmi Sekda Dr. Rahmat Johan resmi menjabat sebagai PLH Bupati. Nah, dalam hal ini PLH Bupati akan mengisi jabatan Bupati sementara PLH sebelum dilantiknya Bupati baru terpilih, yaitu Bapak Sakuan dan Ibu Wasri. Dan semoga saja pemerintahan Kabupaten Muko ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu ada presidium akan pidato di Paripurna HUT Kabupaten. Ketua Dewan kumpulkan tokoh pemekaran. Kemarin Ketua DPRD Muko secara khusus mengundang segenap tokoh presidium pemekaran Kabupaten Muko di ruangannya guna membahas persiapan menghadapi HUT ke-18 Kabupaten Muko. Salah satu poin penting Dewan akan mengagendakan penyampaian pidato khusus dari perwakilan presidium pemekaran. Ini akan menjadi sejarah baru karena selama ini peran perjuangan pemekaran tersebut hanya sebatas diundang hadir saat perhelatan HUT Kabupaten. Ketua DPRD Muko Ali Saftaini SE mengatakan jasa para tokoh presidium atau Badan Perjuangan Pemekaran Kabupaten Muko sangat berat, maka selayaknya mendapatkan kedudukan yang paling dihormati. Tanpa adanya perjuangan mereka, maka tidak akan ada Kabupaten Muko. Ia tidak ingin para tokoh pemekaran kabupaten hanya datang memenuhi undangan. Memasukkan agenda pidato presidium dalam paripurna HUT adalah hasil kesepakatan bersama seluruh anggota Dewan. Hasil pertemuan dengan tokoh pemekaran kabupaten kemarin, mereka menyepakati dan mengapresiasi hal ini. Soal siapa yang bakal menyampaikan pidato dan konsepnya diserahkan sepenuhnya pada presidium untuk merancangnya. Kita serahkan sepenuhnya kepada para tokoh. Kami senang mereka siap untuk merealisasikan keinginan kami. Ini akan masuk dalam agenda rapat paripurna HUT Kabupaten Muko. Ketua tokoh presidium Amadeka Amir Esos mengaku bangga dan mengapresiasi DPRD Muko yang akhirnya memberi penghargaan khusus para pejuang pemekaran. Ia mengaku ini merupakan penghargaan yang sangat berarti karena belum pernah ada selama ini. Penghargaan seperti ini jauh lebih membanggakan bagi mereka dibanding diberi piagam ataupun materi. Nah, dalam rangka HUT Kabupaten Muko yang ke-18 yang itu pada tanggal 25 Februari mendatang, dalam hal ini Ketua DPRD Muko sendiri akan mengagendakan untuk pidato paripurna HUT Kabupaten akan diserahkan ke para tokoh pemekaran Kabupaten Muko ini. Nah, dalam hal ini salah seorang tokoh pemekaran Bapak Amadeka Amir sangat mengapresiasi apa yang akan dituangkan dalam pidato ini, dan ya dengan diharapkan adanya ide dari para anggota dewan kita ini untuk memberikan suatu penghargaan kepada para tokoh pemekaran Kabupaten Muko. Mereka akan langsung menyampaikan pidato pada paripurna rapat HUT Kabupaten Muko ke-18 tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari mendatang. Kita lanjut ke berita kecamatan. Di Kecamatan Ipuh kita ada berita BST tahap 2 mulai disalurkan. Maksud kami BST tahap 11 mulai disalurkan. Hari ini Rabu, Dinas Sosial Kabupaten Muko mulai menyalurkan bantuan sosial tunai tahap 11 penyaluran melalui kantor pos Kecamatan Ipuh yang berjumlah 300.000 dengan total penerima 589 keluarga penerima manfaat atau KPN. Mereka tersebar di 36 desa di 3 kecamatan yakni Ipuh, Malindeman, dan Airami. Penyaluran BST 2 hari pertama untuk Kecamatan Ipuh karena jumlah penerimanya banyak, berkisar kurang lebih 350 KPM. Sisanya di Kecamatan Irami dan Malindeman dilaksanakan hari Kamis. Penerima BST wajib membawa KTP dan KK. Untuk penerima yang tidak dapat hadir bisa diwakilkan oleh keluarganya dengan membawa surat kuasa yang dikeluarkan oleh KDS. Nah, ini merupakan program pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah pusat dari tahun 2020 lalu telah mengeluarkan BST, sekarang ini sudah tahap ke-11, dan mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban dan membantu perekonomian masyarakat yang menerima bantuan ini. Kita lanjut ke berita yang ada di Kecamatan
penari. Di Kecamatan Penari kita ada pendaftaran calon anggota BPD Sari Makmur dibuka. Miss Wandi, kami juga akan menjaring calon kadus. Senin 8 Maret dijadwalkan pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD Desa Sari Makmur Kecamatan Air Dikit. Sehubungan dengan itu terhitung Senin sampai Minggu 15 sampai 21 Februari telah dibuka pendaftaran calon anggota BPD. Pemilihan akan dilakukan secara langsung oleh 270 mata pilih Sari Makmur. Akan memilih 5 anggota BPD, 2 orang dari wilayah pemilihan 1, 2 orang dari wilayah pemilihan 2, dan 1 orang untuk perempuan. Anggota BPD Sari Makmur periode 2024 sampai 2021 akan berakhir pada pertengahan Maret. Sebagai yang disampaikan oleh Kades Sari Makmur Miss Wandi kemarin. Desa Sari Makmur Kecamatan Air Dikit akan melaksanakan pemilihan anggota Badan Pemusyawaratan Desa. Dalam hal ini akan dijaring sebanyak 5 orang, dan dalam hal ini dilakukan atau dipilih oleh 270 mata pilih warga yang ada di Desa Sari Makmur. Nah, semoga aja dapat berjalan dengan lancar proses pemilihan anggota BPD. Nah, kita lanjut ke berita yang ada di Kecamatan Kumpa, Muko-Muko. Nah, hari ini kita ada berita ratusan nakes batal divaksinasi COVID-19. Berdasarkan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di 20 pos pelayanan vaksinasi, diketahui sebanyak 263 tenaga kesehatan atau nakes batal mengikuti vaksinasi COVID-19. Batalnya ratusan nakes ini divaksin dikarenakan kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Setelah yang disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Muko-Muko Bustang Rustomo, sebanyak 870 tenaga kesehatan di daerah ini telah diregistrasi atau 63,23% dari sebanyak 1.310 orang. Sebanyak 523 orang diantaranya telah menerima vaksin COVID-19, sedangkan 263 nakes batal mengikuti vaksin karena mengalami berbagai penyakit, dan 84 nakes ditunda karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Sebelum dilakukan vaksinasi, tenaga kesehatan ini dilakukan screening atau pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil screening inilah diketahui puluhan tenaga kesehatan daerah ini memiliki riwayat berbagai penyakit, sehingga mereka ini tidak direkomendasikan mengikuti vaksin COVID-19. Sebanyak 1.310 tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah daerah setempat yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 tahap pertama, dengan rincian 1.300 tenaga kesehatan dan 10 pejabat pemerintah daerah tersebut. Dari 10 orang pejabat pemerintah yang mendapat vaksinasi, masih ada beberapa pejabat yang tidak bisa divaksin karena memiliki penyakit. Nah, minggu kemarin merupakan proses vaksinasi yang dilakukan di Kabupaten Muko-Muko dengan 10 orang pejabat dan 1.300 tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Muko-Muko ini. Nah, sebanyak 263 tenaga kesehatan batal divaksin karena mereka memiliki riwayat penyakit. Nah, jadi sebanyak 870 tenaga kesehatan ini yang ada di Kabupaten Muko ini telah melakukan vaksinasi. Nah, sebanyak 263 batal melaksanakan vaksinasi karena mereka memiliki kendala atau riwayat penyakit. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya, itu tahapan Pilkades serentak dimulai akhir Mei. Sebanyak 47 desa di Kabupaten Muko akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun ini. Berdasarkan informasi dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muko, rencana tahapan Pilkades di 47 desa ini serentak dimulai pada bulan Mei, akhir Mei. Dari persiapan pembentukan panitia Pilkades tingkat desa oleh BPD. Selanjutnya 2 bulan dimulai dari bulan Juni hingga Juli tahapan penyampaian surat keputusan pengangkatan panitia Pilkades pada Bupati melalui camat. Hal ini disampaikan oleh Kepala DPMD Kabupaten Muko Gianto MSI melalui Kabid Pemerintahan Desa M. Padli. Kami telah membuat rencana tahapan Pilkades serentak gelombang 3 mulai dari bulan Mei hingga Oktober 2021. Tahapannya mulai dari pembentukan panitia tingkat desa,
hingga sosialisasi kepada masyarakat, serta panitia perencanaan dan pengajuan biaya Pilkades kepada Bupati melalui camat, di mana persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati, lalu panitia desa melakukan pendaftaran pemilih. Sedangkan tahapan pencalonan mulai dari pendaftaran bakal calon hingga hari tenang kampanye terhitung selama 3 bulan, mulai dari Juli hingga awal September. Sedangkan pelaksanaan pemungutan suara selama 1 hari. Kemudian penetapan dan pengesahan kepala desa terpilih dalam Pilkades serentak selama 1 bulan dalam bulan September 2021. Untuk pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan bulan Oktober tahun 2021. Nah, di Kabupaten Mukumuku sendiri tahun ini akan melaksanakan Pilkades serentak sebanyak 47 desa yang ada di Kabupaten Mukumuku ini akan melaksanakan Pilkades serentak. Nah, untuk tahapannya sendiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyampaikan tahapannya mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober akan dilaksanakan pelantikan Kades terpilih. Nah, dengan adanya tahapan Kades ini diharapkan khususnya 47 desa yang akan melaksanakan Pilkades akan sudah mulai bersiap dalam melaksanakan kegiatan Pilkades serentak yang tahun ini diikuti oleh 47 desa yang ada di Kabupaten Mukumuku ini. Oke para sahabat semuanya, demikianlah tadi ulasan berita yang ada di koran hari ini edisi Rabu 17 Februari 2021. Terus saksikan kami dalam program Sapa Pagi karena kami selalu menyajikan berita informasi seputar Kabupaten Mukumuku dan kecamatan yang ada di Kabupaten Mukumuku ini. Nah, untuk itu bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Mukumuku dan follow Instagram kami di Radar Mukumuku supaya teman-teman dan sahabat semuanya selalu mendapatkan informasi yang terupdate dari kami semuanya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti program kami ini dapat langsung membaca koran hari ini edisi Rabu 17 Februari 2021. Untuk adik-adik, sanak-sanak, kakak semuanya, jangan lupa terus baca koran Radar Mukumuku karena koran Radar Mukumuku korannya Urang Mukumuku. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.